Secret Lovers, kalau ngomongin tempat belanja di Batam, Kepulauan Riau, ada satu tempat yang selalu ramai diburu pembeli. Eits, tapi ini bukan pusat perbelanjaan mewah ya, tapi pasar barang second alias barang bekas yang sudah lama jadi incaran banyak orang. Soalnya, kita bisa nemuin banyak banget barang di sini, mulai dari baju, sepatu, sampai elektronik dengan harga yang bikin dompet tetap aman. Penasaran kan? Let's go Secret Lovers! Salah satu pasar second yang tetap ramai hingga sekarang adalah Pasar Second Jodoh di Lubuk Bajo Kota, Kota Batam. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di kawasan pusat perbelanjaan, yaitu di jalanan depan kawasan departemen store. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Buka setiap hari, mulai dari pukul 7 pagi hingga 11 siang, lalu buka lagi pukul 4 sore hingga 10 malam. Nah, sekarang saya sedang berada di kawasan Pasar Second Jodoh nih di Batam. Saya mau cari tahu nih kira-kira ada barang-barang yang saya mau beli nggak ya dari outfit semuanya nih yang pas buat saya. Kita ulik ya. Let's go! Meski namanya pasar second, banyak barang yang kondisinya masih bagus. Bahkan ada yang masih terlihat seperti baru loh. Gak heran, kalau setiap hari pasar ini selalu ramai didatangi pembeli. Ada yang memang cari kebutuhan sehari-hari, ada juga yang sengaja datang buat berburu barang bermerek dengan harga yang jauh lebih murah. Barang yang dijual pun bervariasi, mulai dari pakaian, kebutuhan rumah tangga, hingga barang elektronik. Tapi yang paling banyak sih tetap ya Secret Lovers, pakaian. Kalau buat anak Gen Z sih, ini surganya thrifting. Coba kita tanya-tanya, berapa harganya ya? Berapa? 92? Oh 91. Baru masuk YouTube ya, YouTube. 102. Terlalu jauh. Berapa jadi 90? 81 lah. 162. 107 lah. 7. Biar ada upah. 172. Mana? Enggak dapatnya. Nah, itu upah minimum itu. Upah minimum. Karena 150 enggak dapat di 2. 107 lah. 107, 172. Goyang dikit lah, Udah Bang. mewah itu brandnya. Brand bagus, brand. Tapi kita ngambil 2, Bang. Enggak dapat 152. Oke. Tetap 17, 172. Nah, oke, kita bungkus. Kita tinggal dulu aja. 16 makin turun lagi nih. 150 Jangan, udah. biar ada upahnya. Biar nggak kembalian, Udah murah Om. kali kawan. Ini nggak ada ini. Oke, Biar kita nggak bungkus. kembalian. Kita 16. bungkus. Kasih 50 lah. Jangan bang, nggak ada upahnya. Biar enggak kita ngeluarin duit lagi. Udah murah kali Itu pas Bang. itu Ini uang pas, upahnya uang pas. 10.000 upahnya, upah minimum. WMK. Ya udah. Oke nih. Oke. Deal nih. Deal ya 160. Nah, oke. Dua ya. Ini WMK namanya. Salaman dulu dong. Oke, thank you bro. Ya namanya thrifting harus pinter-pinter dan tega nawarnya ya Secret Lovers. Kalau ibu-ibu sih nggak usah diajarin lagi soal tawar-menawar. Udah paling jagonya. Karena di sini pasar second alias barang bekas, kalian harus tahu kualitas barang ori dan second. Perbedaannya seperti apa? Biasanya nih, brand-brand oke di tag harganya ada barcode-nya. Nah, coba kita cek baju yang ini ori apa enggak ya. Bisa dicek barcode dulu. Dikit lagi bu, kita mau Masuk pulang, sih ya. ada. Kita mau Ori nggak? pulang, besok kita berangkat. Ini barcode sih langsung ke link ininya ya. Kita berangkat. Langsung ke website si Oh. brandnya ada sih sebenarnya. Lu maksudnya apa tuh tadi nge-barcode? Ambil barcode tuh ngecek ori apa enggak barangnya. Karena ini kan di tagnya ada barcode-nya nih. Ngecek. Ternyata ini ori loh, ada masuk di barcode-nya ada. Malah di sini kalau di webnya harganya 3 juta. Wow. Ini di tagnya nomor 99. Ditanya sama abangnya cepet harganya. Oh menarik sih, ini ukuran saya nih nggak ada nih. Gak cuma baju atau celana saja, di sini juga banyak sepatu bekas yang oke loh Secret Lovers. Umumnya, harga barang di pasar second nggak lebih dari 100.000 tuh. Wah, ini sepatu tenis nih. Ini saya tahu sih kurang lebih 2 komaan lah. 20.000, cuma sayangnya sudah bolong depannya. Aduh, nih. Karena stok barang di pasar ini datang secara berkala. Jadi, barang yang ada hari ini belum tentu masih tersedia keesokan harinya.
Begitu juga barang yang nggak ada hari ini, bisa jadi tersedia banyak besoknya. Karena itulah, banyak pelanggan datang secara rutin tiap hari. Nah ini kalau barang-barang yang digelar, digeletakin seperti ini nih masih murahnya luar biasa. Karena belum disortir barangnya. 20.000 kita bebas pilih, cuman tipsnya harus teliti banget, harus dicek barangnya bagus apa enggaknya. Karena ini belum disortir soalnya, harganya pasti jadi lebih murah. 20.000. Ada ya itu sama saya ya, pas ya. Oh iya Secret Lovers, Pasar Jodoh dulunya sebelum tahun 1980 adalah sungai loh. Asal muasal disebut Pasar Jodoh karena wilayah yang jadi pusat perdagangan ini otomatis jadi pusat pertemuan seluruh pedagang lokal dan Singapura. Nah, di sini pedagang lokal menukar barang dagangan mereka, misalnya karet, sagu, dan barang lainnya dengan sembako dan elektronik yang dibawa pedagang dari Singapura. Para pedagang seakan menjodohkan barang mereka dengan pedagang lain dengan sistem barter. Dari situlah istilah jodoh muncul, sehingga pasar second ini disebut pasar second jodoh. Penjualan sekarang tergantung dengan nilai dolar. Nilai dolar Singapura. Karena barangnya dari Singapura ini. Oh, dari dibeli Singapura dengan semua? dolar, biaya operasinya mahal. Walaupun terdapat larangan pemerintah terkait dengan barang impor bekas, serta gempuran online shop yang menjual barang murah, beberapa pedagang pasar jodoh masih tetap bertahan hingga sekarang. Kalau merasa harganya kemahalan, tinggal ditawar deh. Tapi gimana penjual, maksudnya pengunjung-pengunjung kan dulu kan banyak yang dari Singapura, dari Malaysia, atau pengunjung wisatawan dari luar Batam kan. Sekarang makin ramai atau makin berkurang? Kalau di pasar ini memang kurang turis Singapura, tapi kalau di mall-mall, Oke. kafe-kafe, di situ orang itu. Berarti banyaknya yang kesini apa? Wisatawan lokal ya? Ini wisatawan lokal lah, turis lokal lah di situ. Ya kan? Sehari pendapatan berapa dia kalau boleh tahu? Ini Kalau tergantung jual ini sehari biasa rata-rata. Barang tergantung penjualannya. Kalau bagus barangnya ya bagus penjualannya. Penjualannya bagus. Kalau kurang bagus barangnya, penjualannya kurang. Kalau berbicara masalah untung ya. Tapi untung apa rugi nih? Kalau jual dagang ini namanya jelas untung, cuma Untung ya. untungnya cukup. Pas-pas lah gitu ya. Cari lagi. Pasar second jodoh adalah satu-satunya pasar yang buka setiap hari dari puluhan pasar second yang ada di Batam. Sementara pasar second lain menggelar lapak untuk penjualan barang bekas, terutama pakaian di lahan kosong. Berapa? Selain pasar jodoh, ada juga pasar second Paradise di Secret Lovers. Lokasinya di daerah Temiang, Kota Batam. Pasar ini hanya buka hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Khusus Minggu bukanya pagi hari, selebihnya sore ya. Coba kita cek ya, kira-kira barang-barangnya sama nggak nih Oke, sama pasar second jodoh? Ntar gua ada. Itu berapa? 62. 120. 122. Oh. Ini berapa, Bu? Pusat. 160. Itu berapa? 120. Ini 60 120. 102 ya. Set mahal buat ini. Itu tadi apa tadi? 2. 2. Nih, ini 60. Jadi 60 jadi juga berapa? ya. Jadi 100 itu. 102 ya, Bu ya. Oke, 102, Bu. Tadi uang di sini kan? Iya, saya udah lihat-lihat makanya. Cuma saya muter-muter dulu lagi. Waduh, kayaknya saya jadi kalap nih. Lihat deh, kok jadi banyak banget belanjaannya. Batam ini dia beda nggak ya? Kalau di Jakarta tuh bal-balan. Ini dia biasanya pedagang tuh beli barang-barang ini pakai kompor ke Singapura, bawa pulang ke Batam, baru dijual ya di pasar seperti ini. Di pasar kaget di Paradise ini nggak setiap hari, dia cuman ada beberapa hari aja, waktunya sore. Ini harus pinter-pinter nawarin. Saya dapat banyak, nggak sampai 300.000, nggak sampai 300.000. Ini dapat 5 baju nih. Mantap. Let's go. Hahaha, lumayan lah buat stok di rumah Secret Lovers. Meski lapak-lapaknya sederhana,
pasar second Batam jadi pilihan banyak orang untuk berburu barang berkualitas dengan harga yang lebih ramah di kantong. Gak heran kalau setiap harinya selalu ada saja pengunjung yang datang, baik warga Batam maupun dari luar daerah. Tapi belakangan, aktivitas perdagangan barang bekas impor juga menjadi perhatian pemerintah. Aturan mengenai masuknya barang bekas dari luar negeri diperketat untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga kualitas barang yang beredar, serta memastikan kegiatan impor berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tengah pengetatan aturan, para pedagang tentu berharap mereka tetap bisa berjualan dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun satu yang pasti, pasar second Batam masih menjadi bagian dari denyut ekonomi masyarakat dan punya memori bagi siapa saja yang datang berburu barang berkualitas dengan harga yang pantas.